Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar pesan-Mu lewat Zoom ini Tuhan. Kami percaya setiap hari kami mau belajar mendisiplin hidup kami untuk dengar-dengaran apa kata Tuhan. Bukan dengar apa kata iblis, apa kata fakta, apa kata dunia. Tapi kami belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, suara saya bagus, Fran? Suara saya bagus ya, yuk. Shalom semuanya, terima kasih buat Bu NN yang sudah kesaksian, luar biasa ya. Kita percaya kalau melihat proses, wah Bu NN ini sekarang dipakai Tuhan, takjub saya ya, dia bisa membawai banyak jiwa-jiwa, ibu-ibu yang lagi low bed, yang lagi putus pengharapan, dia yang kasih vitamin ya, bahkan banyak ibu-ibu yang sudah dimenangkan oleh dia, lewat kesaksian hidupnya. Hari ini ya maklum, maaf kalau nanti mungkin kelihatan saya capek ya. Hari ini sudah ketiga sesi. Dari pagi saya sampai malam ini baru datang ya. Jadi saya belum mandi, belum ganti baju, langsung mempersiapkan khotbah ini ya. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan yang menyertai tidak mengurangi pengurapan. Kita percaya malam ini, yuk hidup ini jangan pernah membanding-bandingkan. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Ya, sementara saudara tidak pernah tahu kehidupan ini senyatanya seperti apa. Kita tidak perlu bandingkan hidup kita dengan si A, si B, si C. Kenapa? Karena setiap hidup kita ini anugerah Tuhan itu tidak sama. Bahkan kita tidak perlu bandingkan kenapa ya kok hidupku kok beda ya sama Pak Tommy, sama Pak Fran, kok rasanya beda ya. Kok rasanya hidup saya ini jalani proses kok terus, sementara saya lihat Pak Tommy kok enak, Pak Fran kok enak ya. Itu namanya sawang sinawang. Ya, kita percaya bahwa kita tidak perlu takut. Yang paling saudara pegang janji Tuhan di dalam firman-Nya apa? Justru kita di saat kelemahan kita lah, kuasa anugerah Tuhan itu makin terlihat sempurna dan luar biasa. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan kelemahan, saudara jangan berpikir hidup saudara dibedakan seperti anak tiri sama Tuhan. Sehingga saudara banyak protes. Aku lo lebih rajin dari Pak Fran, aku lo lebih ibadah, lebih kasih sumbangan lebih banyak. Kok hidupku seperti ini? Aku melayani Tuhan lebih. Nggak perlu. Karena justru di saat kelemahan saudara, kita tahu bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Justru pada waktu kita mengalami kelemahan, anugerah Tuhan terjadinya lebih. Itu sebabnya kita hari ini jangan makin kita banding-bandingkan seperti Bu NN, hidupnya nggak mengalami satu terobosan. Tapi sejak dia berhenti membanding-bandingkan hidupnya dengan orang yang menyakiti hidupnya, Tuhan buka jalan nggak? Tuhan lihat enggak, orang yang suka banding-bandingkan itu pasti hatinya enggak beres. Penuh iri hati, pasti. Kalau hati kita ini beres, hati kita ini benar-benar diisi dengan damai sejahtera Kristus, mau orang yang menyakiti kita, orang yang melukai hati kita, orang yang menipu kita hidupnya jauh lebih enak, kita tetap damai, kita tetap bisa makan enak, kita enggak panas hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hati kita enggak perlu diisi dengan sampah-sampah yang membuat kita berpikir bahwa orang yang hidupnya enak, di situ hidupnya itu sudah benar. Enggak. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Kita lihat terlebih dahulu. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, lihat ya, enggak usah banding-bandingke, ya. Hendaklah ia bermegah di dalam harta,
Hendaklah ia bermegah karena dicintai suamimu, berhasil rebut hati suamimu. Bermegah karena tokoku 1 jadi 3, kantongku sudah semakin tebal, rumahku jadi rumah mewah, mobilku jadi mobil mewah. Enggak, saudara. Ikut Tuhan, nikmati anugerah Tuhan, itu karena kita bermegah di dalam Tuhan. Orang jahat mau hidupnya lebih enak dari kita, ya mengucap syukurlah. Kita bersyukur kalau orang lain diberkati, tidak perlu banding-bandingke. Kalaupun orang yang nipu hidupmu terlihat enak, tidak perlu kita panas hati. Tuhan, kok hidupku seperti ini Tuhan, sementara orang yang menipu bawa kabur uangku, kok izinkan hidup enak? Enggak. Kita justru hari ini sebagai objek penderita, disakiti, dirugikan, difitnah, tapi kita tetap hari ini memiliki Kristus. Kita bisa bermegah karena kita tetap punya Tuhan. Anugerah Tuhan lebih dari cukup di saat kelemahanku lah. Justru sebentar lagi aku mau bermegah. Kenapa? Karena Tuhan janji. Tuhan akan memberikan kuasanya sempurna menyertai pekerjaanku. Jadi di depan jelas Tuhan sudah sediakan ganti kerugian, rasa sakitku, oh itu berlipat-lipat. Lihat ya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi tidak usah banding-banding ke hidupmu sama orang lain yang jahat, wanita tobat yang kelihatannya bisa mencuri hati suamimu sampai kelepek-kelepek sama dia. Oh, Bu NN apa enggak sakit hati? Dia berdoa, bergumul, enggak punya anak. Wanita tobat ambil suaminya jalan tol, bisa hamil, bisa segera punya anak. Tapi kita percaya wanita tobat punya anak, nggak usah bangga. Siapa yang dipuji Tuhan? Wanita tobat atau istrinya yang masih sampai hari ini belum punya anak. Kita hari ini bangga, kenapa? Karena kita hari ini punya Tuhan. Dan kita dipuji Tuhan sebagai orang yang luar biasa. Jadi nggak perlu bandingkan hidup saudara. Patokannya hidup orang benar itu berhasil atau enggaknya tergantung penilaian Tuhan, bukan manusia. Kalau Tuhan puji kita hebat, bahkan Tuhan lihat hidup kita tetap bermegah. Suaminya diambil orang sampai punya anak, tetap sukacita, ngucap syukur, tetap mengandalkan Tuhan. Itu loh orang yang luar biasa. Hidupmu jangan dibandingkan dengan orang fasik. Itu bukan sepadan. Makanya Bu NN tadi bilang gini, jangan samakan dengan preman. Wanita tobat semua perbuatannya kayak preman. Kita hari ini kalau mau membandingkan hidup kita hari ini, sudahlah. Hidup kita hari ini sudah disediakan yang terbaik. Tidak usah bandingkan hidup orang dunia. Anak-anak Tuhan itu sudah ada jatah. Kalau kita bermegah dan kita dipuji Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa buka atas pintu-pintu kehidupan saudara. Hari ini jangan pernah membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Kita lihat PowerPoint-nya. Apa sih? Berhenti mulai sekarang. Bukan lagi jangan. Kalau jangan masih ada kesempatan. Berhentilah. Semakin saudara tidak membanding-bandingkan hidupmu, maka saudara akan melihat kemenangan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Yang pertama, yuk kita lihat kalau saudara berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, sebab kita tahu hari ini 3 hal, bukan ini. Bersyukur atas apa yang ada di depan kita saat ini. Jadi kita hari ini jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam anugerahnya. Makin hidupmu terlihat babak belur, makin besar anugerahnya. Kita lihat yaitu yang pertama, bersyukur
atas apa yang ada di depan kita saat ini. Hari ini kita mau bersyukur. Orang yang tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan, hari ini walaupun aku belum dikasih anak, wanita tobat bisa menghina aku punya anak. Orang yang tusuk aku dari belakang, dia bisa punya mobil mewah, dia hina saya, enggak apa-apa Tuhan. Aku bersyukur karena aku masih bisa bermegah. Masih ada Tuhan satu-satunya dalam hidupku sebagai harta yang terbesar. Yang kedua, yaitu bermegah atas kelemahan dan kekurangan kita, karena kita juga punya Tuhan. Nggak usah tunggu kaya raya sukses baru bisa bermegah. Bukankah kita punya harta yang lebih besar dari sekedar rumah, dari sekedar mobil, dari sekedar deposito, dari sekedar disayangi suami? Bukankah Tuhan itu harta kita yang terbesar? Makanya kita hari ini di tengah kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan mau kita bermegah. Yang ketiga yaitu bangga menjadi anak Tuhan yang terpuji, sekalipun manusia merendahkan saudara dan saya. Nggak usah tunggu bangga kalau sudah suaminya kembali, sudah teletabis, tunggu saya yang bangkrut tadi dipulihkan, enggak. Tapi hari ini ketika Tuhan melihat hidupmu sudah menjadi orang yang dipuji Tuhan, jadi orang benar. Sekalipun engkau masih dalam keadaan sulit, engkau di PHK, suamimu belum mencintai engkau kembali. Tapi percayalah, kita tetap bangga menjadi anak Tuhan yang terpuji. Itu sebabnya bersyukur, bermegah, bangga aja. Apapun keadaan hidupmu hari ini, 3 hal ini jangan pernah hilang dalam hidupmu. Tidak ada orang yang banding-bandingke lagi hidupnya. Sudahlah, hidupmu itu spesial. Hidup kita ini punya anugerah masing-masing. Tidak usah bingung dengan anugerah orang lain, berkatnya orang lain. Kita sudah punya jatah. Bapak di surga sudah tahu jatah hidup berkat. Semua yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita pasti yang terbaik. Hari ini yang Tuhan mau, yuk kita bersyukur, bermegah, dan bangga di tengah kelemahan dan kekurangan saudara. Jangan sampai tunggu kaya baru bisa bangga, bersyukur, dan bermegah. Hari ini yuk kita lihat apa sih kalau ciri orang yang suka membanding-bandingkan itu gimana. Yuk kita buka Yakobus 4 ayat 1-3. Hari ini mulai berhenti. Tidak ada lagi orang yang bandingkan hidupnya dengan orang tetangga, saudaranya yang jahat, partner bisnisnya yang ambil uangnya, tidak usah dilihat. Termasuk ibu-ibu tidak usah kepo. Lihat Instagram wanita tobat. Ya, kalau masih kepo, masih mau lihat Instagramnya, masih mau lihat aktivitasnya, berarti saudara belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Biarin wanita tobat mau show off dengan kemewahan, dengan kebanggaannya. Tapi kita hari ini mau bersyukur, bermegah, dan bangga karena kita tahu kita punya Tuhan segalanya dalam hidup kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali gara-gara suka banding-bandingkan hidupmu dengan wanita tobat orang lain, itu bikin hatimu kotor. Iri, kalau tetangga bisa beli TV 50 in, sementara saudara TV-nya masih lama, buatan tahun yang lama, saudara mulai kotori hati. Setiap kali saudara lihat wanita tobat dengan lihat Instagramnya, itu sudah mengotori hatimu, menimbulkan maksud iri hati. Dan saudara, ketika saudara tidak bisa lihat suamimu cinta kamu, walaupun kau sudah berbagai macam cara berusaha, ternyata suaminya tidak cinta, seolah-olah hidupmu makin terpuruk, makin sakit hati.
Itu sebabnya jangan suka banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena itu akan yang pertama akan semakin membuat hatimu kotor. Kalau sudah hatinya kotor, maka yang kedua ruginya kita akan sulit untuk berdoa. Yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Rugi yang ketiga, setelah saudara kotor hati, maka saudara hari ini doanya itu cuman seputaran, Tuhan aku mau beli rumah supaya aku dihormati. Tuhan aku mau suamiku hari ini Tuhan, supaya bisa membelikan aku ini, ngajak seperti dia ajak wanita itu jalan-jalan. Cuman sekitar hawa nafsu. Saudara tidak lagi berdoa tertuju kepada kehendak Tuhan karena hatimu panas. Karena hatimu cuman iri, mikirnya, duh kapan ya aku bisa beli seperti tetanggaku ini, kapan, seperti temanku. Ibu-ibu kalau arisan, lihat temennya dibeliin suaminya tas baru, suami temennya, saudara sudah mulai. Saudara mulai hari itu mulai memuaskan keinginan hawa nafsumu. Lihat orang lain beli tas, saudara kepingin. Saudara mulai berbagai macam cara berusaha hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Makanya orang yang suka banding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, itu tidak ada gunanya. Di samping di penilaian saudara di hadapan Tuhan, saudara juga jadi orang benar yang gagal. Yang Tuhan mau hidup bersyukur, bermegah dan bangga menjadi anaknya, saudara tidak bisa. Saudara lebih banyak hidupnya kalau sudah dipenuhi keinginan hawa nafsunya, baru bisa bersyukur, baru bisa bermegah dan bangga. Itu sebabnya kerugian kalau hidupmu suka banding-bandingkan hidup dengan orang lain, maka hati kita kotor. Kita ini akan sulit dan salah berdoa. Yang ketiga, hidupmu ini hanya memuaskan hawa nafsu, kedagingan saja. Itu sebabnya jangan pernah mau hidup hari ini hanya untuk urusan seputar itu. Itu sia-sia, saudara. Saudara capek hati, tapi tidak dapat nilai apa-apapun di pemandangan Tuhan. Lebih baik hari ini, sudahlah. Saudara dihina sama orang jahat, ya sudah. Wanita tobat, hina hidupmu, kamu loh sudah tua, suamimu tidak cinta, haleluya, tidak apa-apa. Nilai hidup saudara di hadapan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Walaupun saudara dihina, sudah tidak dicintai lagi, kamu sudah tua, umurmu sudah mendekati expired, sementara aku masih muda, it's okay. Kita hidup tidak perlu penilaian dunia atau manusia. Yang penting Tuhan berkata, nilaimu itu jauh lebih tinggi. Walaupun engkau jauh lebih tua dari wanita tobat, tapi engkau punya nilai plus di pemandanganku, itu luar biasa. Itu sebabnya 3 hal, yuk apa sih ruginya kalau hari ini? Makanya jangan lagi mau bandingkan, berhenti total ibu-ibu. Tidak usah kepo sama Instagram orang-orang yang saudara hari ini iri hati, suka banding-bandingkan. Habis selesai Zoom ini mulai berhenti total, supaya hatimu tidak kotor, supaya doamu tidak salah, supaya hawa nafsumu ini hari ini bisa dimatikan. Bukan hidup terus hawa nafsu, hati kotor. Yuk kita lihat Mazmur 31, ruginya apa saudara? Orang hari-hari ini tanpa kerasa ya, kalau saudara banding-bandingin, kelihatan iblis itu bilang, oh enggak apa-apa. Orang kan cuma banding-bandingkan. Tapi lihat, ketika hatimu kotor, itu dampaknya sangat merugikan saudara. Lihat ya, Mazmur 31 ayat 10-11.
Waktu saya baca firman ini, saya berkata, "Duh Tuhan, makanya jangan iri hati loh sama wanita tobat." Dulu saya ya suka mikiri, kalau wanita tobat dibelikan harga yang mahal, sesuatu yang bagus, saya juga panas hati. Nggak saya pikiri sampai saya nggak bisa tidur. Saya bayangkan, aduh Tuhan, kalau wanita tobat diajak pergi jalan-jalan, saya bisa merenungi nasib saya. Tuhan, saya aja nggak pernah lo diajak ke sini. Ini wanita tobat diajak show off lagi, jalan-jalan bersama suami saya. Itu yang terjadi. Tapi waktu saya mengerti firman, saya bilang, Tuhan, it's okay. Saya nggak diajak jalan-jalan suami saya hari ini, nggak apa-apa. Yang penting hari ini Tuhan memuji hidup saya. Tuhan bangga lihat hidup saya. Tuhan bahkan memberikan jempolnya yang luar biasa atas hidup saya. Yuk baca. Mazmur 31 ayat 10-11. Setelah kita tahu akibatnya, mulai hari ini berhenti ya saudara, enggak usah iri. Siapapun hari ini, sudahlah. Makin saudara mengucap syukur, bermegah bangga karena saudara punya Tuhan, makin diberkati. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis di dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kita kalau hari ini suka banding-bandingkan, maka hati kita ini kotor. Iri hati ya iya, panas hati ya iya, suakit hati ya iya. Akibatnya 3S. Sesak, sakit hati, sengsara. Makanya kalau orang yang hari ini suka bandingkan hidupnya iri hati, sakit hati, itu pasti sulit tidur. Karena pakai 3S ini. Sudah hidupnya sesak, sakit hati, sengsara. Orang kalau suka bandingkan hidup dengan orang lain, itu pasti dapat 3S ini. Suakit hati itu termasuk iri hati, geram, itu sesak, sakit hati, sengsara. Jadi kalau kita hari ini terus hidup dengan membandingkan orang lain, maka lama-lama akan datang penyakit beneran. Akibatnya ini tadi, kalau hati kotor, yuk dibuka PowerPoint-nya. Apa akibat hati yang kotor? Lihat ya, akibat hati yang kotor itu penyakit, merana jiwa, hidup tidak semangat, dan kekuatannya merosot. Yaitu apa? Tulang lemah. Makanya ibu-ibu kalau yang suka tulangnya hari ini ya, tulangnya sering sakit-sakit semua, hati-hati, koreksi hati. Jadi jangan sampai kita hari ini menciptakan penyakit, merana secara jiwa, dan kekuatanmu merosot, tulangnya lemah, karena hidupmu suka banding-bandingkan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau ini tidak segera saudara berhenti, maka saudara sendiri yang menciptakan nanti ada penyakit. Nanti ada kekuatan tulangnya bongkok, tulangnya hari ini sering sakit semua, jiwanya merana. Orang yang merana jiwa itu hidupnya tidak punya semangat, putus asa. Orang yang hari ini kekuatannya merosot, hidupnya tidak bergairah. Makan, ingat kok enak ya, dia hidupnya seperti ini. Mana bisa menikmati hidup? Pergi kemana-mana, ribut cari wifi, yang dilihat cuman orang yang jadi perbandingannya. Dia lagi pergi, dia lagi beli tas, dia pakai berlian baru. Kira-kira enak enggak hidup seperti ini? Sudah penyakit, merana jiwa, kekuatanmu merosot. Hari ini alangkah lebih baiknya kalau lihat orang yang dibandingkan hidupnya enak, ya sudah. Berarti anugerah Tuhan juga ada, ya sudah. Kalau dia jahat, dia hari itu masih bisa menikmati dosanya, suatu kali dia akan bayar harga. Apakah iblis tidak bisa memberkati orang berdosa? Bisa. Tapi kita percaya bahwa setiap berkat yang dari iblis itu ujung-ujungnya harus membayar harga yang mahal. Lah kita hari ini sabar, sudahlah, hidup kelihatan tidak adil itu cuma sesaat di awal. Tapi pasti hidup ini pada akhirnya ada keadilan Tuhan seadil-adil
seadilnya saudara. Sekecil-kecilnya saudara pasti melihat keadilan Tuhan. Yuk yang ketiga ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, sulit salah berdoa. Orang kalau suka membandingkan hidupnya orang, hidupnya pasti. Doanya salah, doanya pasti sulit. Kenapa? Karena tiap berdoa, iblis selalu mengingatkan wajah orang yang saudara bandingkan. Sehingga kalau saudara berdoa, yaitu hanya sekitaran hawa nafsu aja. Berdoanya hanya kepentingan saudara supaya bisa menang atas kehidupan orang-orang yang jadi perbandinganmu. Kita hidup bukan seperti ini. Berlombalah jadi orang benar. Berlombalah jadi orang yang dipuji Tuhan. Berlombalah jadi orang yang dibanggakan Tuhan. Kita kalau hari ini sudah dipuji bangga Tuhan, ya sudah, itu nilai plus kita. Bukan karena engkau disayangi suamimu, engkau kaya dulu baru punya nilai plus. Orang kaya, orang yang bisa dicintai oleh suami kita, itu nilainya sangat negatif. Kalau dia hari ini dengan perbuatan dosanya, kalau dia hidup dengan kaya tidak jujur, ya percuma. Nilainya ada tidak positif di hadapan Tuhan? Tidak ada. Nilainya semua di minus sama Tuhan. Dan iblis sudah menuntut bayar harga. Jangan enak-enak. Iblis bilang gini, oh ya, sungguh saudara, kalau saudara bayangkan hidup ini gini. Saya tuh sering kasih nasihat sama orang yang suka membandingkan dengan orang jahat. Bu Eli hidup tidak adil. Adik saya yang hari itu, Bu Eli mengambil uangnya orang tua saya, sampai orang tua saya hari itu ditipu, tanda tangannya dipaksa karena sudah tua. Hari itu saya tidak mendapat jatah warisan. Orang tua saya sudah pikun dan orang tua saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup saya susah, Bu Eli. Sementara adik saya yang serakah itu bisa mengambil harta orang tua saya. Rumah orang tua saya sudah ditempati yang besar itu. Mana keadilan Tuhan? Saya cuma kasih gambaran ya saudara gini. Saudara belum tahu, iblis itu kalau datang, kasih kado, luarnya itu bagus. Tapi saudara tidak pernah tahu, dia tidak pernah ngomong dalamnya. Tidak pernah. Kalau iblis ngomong apa isi dalamnya, saudara tidak akan ambil kado itu. Saudara tahu senyatanya. Orang yang berani ambil haknya orang, ya, suatu kali dia akan bayar harga. Misalnya iblis ngomong, kamu ambil aja ini tipuan tanda tangan orang tua palsu. Rumah orang tuamu, semua harta orang tuamu kamu nikmati, saudaramu tidak bisa. Tapi nanti 3 tahun, 4 tahun bakal ada kanker stadium 4. Kamu kena, anakmu kena, anakmu akan mengalami celaka, istrimu akan hari itu kabur dengan suami orang. Kira-kira, kalau iblis kasih itu dengan isi dalamnya dikasih tahu, saudara berani ngambil enggak? Saudara berani enggak ambil langkah seperti itu? Saudara pasti bilang gini, oh ya enggak mau. Tapi senyatanya itu yang dilakukan iblis. Iblis kasih kado indah, dia akan tutup dalamnya isinya apa? Tapi beda dengan anak Tuhan. Yesus datang mungkin kasih saudara kado, bungkusnya itu jelek sudah. Sudah tidak berbentuk, mungkin rasanya juga pahit kalau jadi makanan. Tapi dalamnya Yesus selalu ngomong. Tapi nak, aku fair-fairan aja. Ngomong terang-terangan, Alkitab sudah ada tertulis kok. Kamu hari ini ambil paketku, pikul salib sangkal diri, memang gak enak. Bungkusnya, casingnya, aduh, kalau kamu lihat rasanya harus ngampuni. Belum punya anak, wanita tobat punya anak, engkau pun harus tersenyum di atas penderitaanmu. Tapi nak, dalamnya aku sudah kasih tahu. Waktu engkau ambil paket itu, dalamnya engkau akan menikmati anggur manisku selama-lamanya. Engkau akan hidup bahagia. Bahkan nanti ya keturunanmu, Eli, ada yang jadi hamba Tuhan. Keturunanmu nanti, Eli, ada yang jadi pengusaha sukses. Engkau akan lihat, Eli, nanti engkau akan jadi hamba Tuhan.
itu sudah ada dari awal proses saya jalani 10-12 tahun yang lalu. Tuhan itu open, iblis penuh tipuan, semuanya terselubung. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, semua termasuk casing dalamnya, dia sudah berikan secara terbuka. Tinggal saudara percaya enggak? Hari ini senyatanya enggak perlu iri hati. Iblis bisa beri wanita tobat kado spesial yang kelihatannya haus. Tapi senyatanya mereka yang ambil tidak pernah tahu isi dalamnya. Begitu mengerikan. Sampai anak cucu ada di dalam itu. Kado itu kalau sudah dibuka, itu akibat semua pahitnya, semua bencana ada semua di dalamnya. Tapi iblis bilang, oh enggak usah tahu lah. Dalamnya enggak usah tahu, jujur. Kalau iblis buka dalamnya, enggak ada orang yang berani ambil itu. Tapi senyatanya itu realita, saudara. Makanya hari ini jangan pernah stres dengan orang yang hidup sukses karena berdosa. Hari ini saudara jangan juga ikut-ikutan tren banding-bandingkan hidup orang. Kita semua hari ini yuk hiduplah bersyukur, bangga. Dan hari ini tetaplah menjadi anak Tuhan yang dipuji orang, bermegah aja. Jadi 3 hal kalau saudara hari ini tidak bisa hidup jaga hati, banding-bandingkan, maka yang pertama, doamu itu tidak berkuasa. Yakobus 5 ayat 16, pasti. Orang yang suka banding-bandingkan, doamu itu tidak powerful. Yang kedua, maka doanya akan terhalang. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, siapa yang rugi? Kalau engkau suka banding-bandingkan, iri hati, lihat wanita tobat terus, hatimu panas, hatimu geram, maka ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Doamu terhalang. Yang ketiga, doanya tidak terkabul. 1 Yohanes 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi hari ini kalau hidupmu cuman Tuhan, kapan ya aku bisa kayak wanita tobat, kapan ya aku bisa kayak tetanggaku, kapan ya aku bisa pakai tas merek seperti Bu Vivi, kapan ya aku bisa naik pesawat pergi ke sini dan ke sebagainya. Kalau seputaran itu hidupmu, maka doamu akan tidak terkabul. Karena yang saudara minta hanya seputaran kehendak hawa nafsu. Hari ini kita percaya firman Tuhan berkata, doa yang dikabulkan jika minta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya. Rugi enggak saudara? Rugi. Doanya sudah tidak punya kuasa karena bukan doa orang benar, doanya terhalang dan doanya tidak terkabul. Jadi sekali lagi yuk berhenti. Sudah tidak usah bandingkan. Anugerah Tuhan buat saudara dan saya sudah lebih dari cukup. Cukup nak, kasih karuniamu padamu. Kalaupun suamimu sudah punya anak sama wanita tobat, engkau belum dikaruniai anak, itu pun cukup kasih karuniaku kepadamu. Kalau Tuhan bilang cukup, berarti hidupmu pasti dipelihara, ditopang, dijagai, bahkan dipulihkan. Amin. Jadi jangan bingung ya, anugerah Tuhan cukup. Yang terakhir, bagaimana kita hari ini jangan memuaskan hawa nafsu kedagingan. Orang kalau memuaskan hawa nafsu kedagingan itu pasti 3 hal nanti urusannya, yaitu sulit bersyukur, akan suka menfitnah, dan suka menghakimi.
menghakimi. Itu pasti, saudara. Ya, orang yang hari-hari ini hidupnya hanya memuaskan keinginan daging, nanti saudara akan melawan kebenaran firman Tuhan. Saudara diharuskan bersyukur senantiasa, malah sulit bersyukur. Saudara akan suka menfitnah orang yang menjadi perbandinganmu. Apalagi kalau yang jadi perbandingan itu hidupnya jauh lebih enak. Hatimu kotor, kalau ketemu orang saudara pasti bilang itu kurang ajar. Hidupnya pasti. Itu ya hidupnya, senyatanya ndak dilakukan, saudara tambah-tambahi. Kenapa? Karena hatimu panas. Suka menfitnah, saudara jadi suka menghakimi. Jadi 3 hal ini yang akan membuat saudara dan saya itu sedang melawan Tuhan. Tuhan suka enggak orang yang enggak suka bersyukur? Enggak suka. Orang yang hari ini sulit bersyukur itu bukan jadi kebanggaan Tuhan. Saudara hari ini tidak menjadi pujiannya Tuhan. Orang suka menfitnah orang yang jadi perbandingannya itu juga bukan menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan tidak pernah puji orang yang suka menfitnah, apalagi suka menghakimi. Kita ini bukan diciptakan jadi hakim. Kalaupun orang jahat sama kita, tidak usah kita menghakimi, main hakim sendiri. Kita tahu kita punya hakim yang adil, yaitu Bapak di surga. Ya, ayatnya apa Bu Eli? Lihat tuh, Yakobus 4 ayat 11-12 kita baca. Lihat ya, jadi kalau kita sudah tahu ayat-ayat ini berhenti, saudara. Kita tidak perlu hari ini mau hidup menghakimi orang. Lihat ayatnya Yakobus 4 ayat 11-12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakimi. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saudara bukan hakim, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia. Jadi hari ini berhenti ya saudara, tidak usah bandingkan, nanti hawa nafsumu malah sulit bersyukur, suka menghakimi, suka menfitnah. Orang yang hari ini suka menfitnah, hati-hati. Buka Mazmur 15 ayat 1-3. Lihat apa sih hukumannya? Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak cela, melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran. Nah, fitnah itu bukan. Lihat ya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat. Jadi hati-hati loh. Orang yang suka fitnah, suka mengatakan kebenaran ya, hari ini bukan lagi dengan segenap hatinya. Saudara, hari ini adalah orang yang tidak boleh menumpang di dalam kemahnya Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya orang yang suka membandingkan itu pasti sulit bersyukur, suka menfitnah dan suka menghakimi, itu hati-hati. Kita tidak akan mendapat tempat di dalam kemahnya Tuhan. Yang pertama kita akan sulit menikmati kebaikan Tuhan dan kita juga akan dihakimi pada akhirnya. Saya sudah selesai ya, 3 hal ini akan membuat mulai hari ini yuk berhenti. Apapun hidupmu mulai katakan, Tuhan terima kasih buat firman malam ini. Aku mau hidupku malam ini dalam keadaan apapun, aku tidak perlu membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku mengucap syukur atas apa yang ada hari ini. Aku hari ini bangga karena aku punya Tuhan yang besar. Tuhan membanggakan hidupku, memuji hidupku jadi anak kebanggaan. Dan aku mau bermegah, yang penting aku punya Tuhan di atas segala-galanya. Itulah harta yang terbesar. Hari ini berhenti karena hatimu supaya tidak kotor, hidupmu doamu punya powerful, doamu tidak terhalang, dan doamu juga hari ini tidak apa, yang ketiga tadi, supaya doanya hari ini juga tidak terhalang, doanya dikabulkan. Ya, yang ketiga tadi yaitu apa? Supaya saudara tidak hanya memuaskan hawa nafsu.
Saudara jadi orang suka fitnah, suka hakimi, yang ketiga akan sulit bersyukur. Yuk baca quote yang terakhir, Frans, siap-siap ya. Jadi sekali lagi tidak ada ruginya, hari ini saudara ikut Zoom, hari ini mengerti. Mulai sekarang berhenti, sudah blok semua Instagram wanita tobat, tidak usah perlu tahu. Yuk kita baca sama-sama, quote yang kita mau baca yuk. Berhenti, membandingkan hidup kita dengan orang lain, sebab anugerah Tuhan cukup bagi kita di saat kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat hari ini. Hidupmu spesial di mata Tuhan. Hidupmu hari ini berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Apapun terjadi, Tuhan tetap berkata malam ini, cukup kasih karuniaku. Sebentar lagi, kalau hidupmu tidak banding-bandingkan, engkau akan lihat kuasaku yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih. Semakin kami mendengar firman-Mu, semakin kami bisa bersyukur di tengah kekurangan kami, di tengah kelemahan kami. Kami tidak perlu membanding-bandingkan hidup kami dengan orang fasik. Kami tidak perlu membanding-bandingkan hidup kami dengan orang yang jahat kepada kami. Kami tidak perlu membanding-bandingkan dengan hidup orang yang hari ini sudah menipu hidup kami, bahkan merampas hak kami. Justru melewati firman ini kami mengerti bahwa kami ini punya nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkata cukup kasih karuniaku atas hidupmu, maka kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang spesial. Kami menyerahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau kotori hati, kami tidak mau doa kami tidak lagi mempunyai kuasa. Kami tidak mau lagi memuaskan hawa nafsu karena kami terus membandingkan hidup kami dengan orang lain. Mulai hari ini kami belajar untuk berubah Tuhan. Biar siapapun yang menyakiti hidup kami, kalau mereka hidup seenaknya sendiri, memperlakukan kami tidak adil, keadilan Tuhan tetap terjadi atas hidup setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang join pada malam ini Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan Kau sudah berkati. Kami tetap sabar menantikan berkat Tuhan, susah payah tidak lagi menambahi. Yang mengalami saat ini masalah kesehatan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami mau terus belajar bersyukur. Engkau juga memberkati setiap Tuhan pengertian yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, termasuk Bu NN, Bapak. Kami percaya apa yang jadi kerinduannya untuk dia segera punya anak, rumah tangga dipulihkan, suami melayani Tuhan, diselamatkan, itu pasti terjadi. Selama hidupnya bisa bersyukur atas apapun hari ini, itulah satu kemurahan yang akan Tuhan berikan buat kehidupannya dan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saya melihat nama Evi. Saya mau berdoa buat Evi. Bapa di surga, kami serahkan anak-Mu Evi ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat setiap tantangan yang dihadapi. Dan Tuhan mau bahwa dalam setiap kehidupan-Mu, Engkau tidak perlu melihat keadaan yang di luar. Mungkin engkau melihat bagaimana keadaan masa lalu dan keadaan yang hari ini engkau lihat. Rasanya kehidupanmu tidak adil. Tapi Tuhan berkata bahwa aku adalah Allah yang adil. Aku sedang memperjuangkan perkaramu menjadi satu kemenangan. Tetap menjadi anak kebanggaanku. Jangan sampai engkau berespon salah karena engkau terpancing emosi, karena hatimu panas. Mulailah hidup menjaga hatimu. Tetaplah mengucap syukur atas apapun juga. Apapun yang terjadi hari ini, segala bentuk sakit, kehilangan maupun kerugian yang aku izinkan terjadi, itu pasti mendatangkan kebaikan dan keuntungan buat engkau di depan.
hari ini tetap jalani dengan rasa sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Evi dalam setiap kehidupannya, pekerjaan keluarganya, semua yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Terpuji namamu Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu bahwa semua yang terbaik sudah kami terima. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Tuhan Yesus memberkati.